Jujur aja, kita Diajarkan. di sini ini lagi deep dialog ya. Dulu waktu upacara bendera pernah ikut atau pernah sekolah? Nah, kalian. Elang, Nah. Elang. Waktu pacaran. Ini tante lagi tanya, Nak. Dulu waktu masih kecil, umur 10 tahun pernah sekolah nggak? Pernah. Saya masih Pernah nggak orang dulu lah. diajarkan? Pernah apabila air dimas, maka gelas akan terisi menjadi oleh air. Itu pernah nggak diajarkan begitu? Pernah. Bukan air doang. Nah, ya banyak kan diajarkan, mengerti arti logika standar, mengerti? Gak usah kau jelaskan. Ya udah, kalau begitu sudah cukup dewasa ya, sudah cukup besar kan, sudah memahami ya. Apa perbedaan huruf dengan angka bisa dijelaskan, Elang Timur? Bisa anakku? Pura-pura kamu udah nggak bisa jawab. Oke. Kalau gitu gini. Bisakah kamu membedakan apa bedanya Tuhan dengan manusia? Bisa? Bisakah? Udah pasti kamu cara ngomongnya. Aduh. Oke. Bisa Kalau gitu, dilihat. Kalau gitu gini, bisakah kamu membedakan bagaimana bentuk roh iblis dan roh Allah Bapa? Bisakah? Nggak bisa. Nggak bisa. Yaudah. Bisakah Emang kamu di roh itu membedakan bisa dilihat? antara air ludah dengan asam mefenamat? Nggak bisa. Ayo udahlah, lanjut yang lain. Oke, kita sapa dulu ya. Belajar dulu kamu tuh buat pertanyaan besok ya. Sebentar, Elang ya. Elang, bentar dulu. Sabar ya. Ya, siap. Oke. Siap. Izin dari Kristen atau Muslim? Ya, Muslim. Saya hanya menanggapi Cantik. sebentar ya, mau turun juga Mas. Untuk Mas Elang ya, kalau saya boleh berkata, kebanyakan minum tua di bakter, jadi ngomongnya ngawur. Dia baca Bible dia aja nggak paham mungkin. Ini kok membahas kitab suci orang lain. Itu saja Mas. Selamat malam. Mas Chandra nih saya Ya harusnya kamu jelaskan. Terlalu Jangan ngomong jujur gitu. saya nggak Terlalu bilang kayak jujur gitu, ini. tapi saya setuju Bang. Kok jangan Saya setuju terlalu banget. jujur sama Oten dong Bang kok jujur Terlalu Udah ya, jujur ini Pak untuk Chandra. Elang Jangan Timur, terlalu Elang bener, Bang. Timur, semangat ya. Walaupun hidup tidak berguna, tetaplah hidup ya. Karena bagaimanapun juga banyak kok hal-hal yang terlihat tidak berguna sebenarnya berguna. Emang hidup Serius. udah berguna. Emang hidup udah berguna. Ya berguna lah Bang Elang. Minimal nanti Anda jadi penebus. Minimal saya pernah bikin rendang kirim ke Bang Jibril tuh. Tapi Bang Chandra saya Bang nggak bilang Elang. gitu, tapi saya setuju banget Bang Chandra bilang. Bang Elang, aku mau tanya dong, aku masuk dulu ya Uni ya. Aku mau tanya dong. Aku sambil makan. Iya, Bang Elang ini kira-kira ntar dulu gue gede ini ya biar apa namanya kelihatan dari sudut bumi. Ya, ya kan. Oke, aku mau tanya dong Bang Elang Timur ini kira-kira dari Trinitas atau Oneness ya? Apanya? Denomnya Trinitas atau Oneness? Nggak paham. Trinitas. Oke, Kenapa? Trinitas. Oke, kalau Trinitas itu berarti Bapak bukan Yesus ya? Yesus bukan Roh Kudus ya? Betul ya? Bukan. Oke, berarti Yesus Harus itu suci, Bang. hakikatnya Harus siapa suci. Yesus? Bapak di surga. Loh, Kan hakikat kok Bapak sih? Bang Ardiansa di bawah ada Ustadz Tata itu. Oh iya, naik Ustaz Tata. Yesus itu hakikatnya bukan Allah berarti. Bapak di surga. Udah ya, bukan Allah berarti ya. Bapak di surga. Ini nggak pernah masuk gereja ini. Aduh, Allah itu punya Apa Paham, Bang Allah Bang ya Ardiansa? Allah. Bang Ardiansa, Ustadz Tata Iya. minta permintaan naik Ustadz Siap. Tata. siap, udah. Bang Chandra mau Allah izin saya itu- turunkan ya Allah Bang itu Chandra. Assalamualaikum. Makasih ya Bang Chandra. Makasih Bang Chandra sudah mewakili. Agak nggak tahu. Enggak, gini. Masalahnya gini. Trinitas itu dengerin ya. Bapa, Putra, Roh Kudus ini adalah 3 pribadi, Bang. Satu hakikatnya siapa? Allah. Jadi hakikatnya Bapa siapa? Allah. Hakikatnya Yesus siapa? Allah. Hakikatnya Roh Kudus siapa? Allah. Tetapi Bapa bukan Yesus, bukan Roh Kudus, begitu. Paham? Pertanyaanmu apa? Ya, saya mau tanya sekarang. Pertanyaannya Sekarang- adalah Yang enteng-enteng ya. Sekarang saya mau tanya. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Setuju atau enggak setuju? Setuju lah, itu ngayaknya Oke. tertulis.
Berarti firman sama dengan Allah ya, setuju ya? Apanya? Berarti firman sama dengan Allah atau tidak sama dengan Allah firman itu? Sama. Sama. Sekarang saya mau tanya lagi, apakah Allah sama dengan firman? Allah apa? Allah Bapak iya. Saya nggak tanya Bapak, apakah Allah sama dengan firman? Dengan Bapak sama. Mulai Saya nggak mau nyebut Allah. Kamu kira Dengerin. Tuhan Saya mulai Dengerin. pusing, Bang. Apakah firman sama dengan Allah? Apakah firman sama dengan dengerin dulu. Apakah firman sama dengan Allah? Anda jawab iya sama. Sekarang saya tanya, apakah Allah sama dengan firman? Dengan Bapak sama. Tadi Anda bilang firman sama dengan Allah. Artinya sama dengan itu apa? Artinya Udah bilang sama. Gimana sih? berbeda, berbeda atau dengerin, sama itu berbeda atau tidak berbeda? Bingung dia jawab. Kalimat di situ sudah jelas bersama-sama, gimana? Apalagi yang kamu Ya berarti kan tidak berbeda. Firman tidak berbeda dengan Allah, betul? Betul. Berarti Allah juga tidak berbeda dengan firman, betul kan? Itu harus bisa dibedakan. Loh, Kan pertanyaanmu aja jelas. firman sama dengan Allah. Ketika firman sama dengan Allah, apakah Allah tidak sama dengan firman? Tidak selamanya Loh, firman itu bersama. gimana sih ini? Berarti firman tidak sama dengan Allah dong. Maksudnya situ Bapak firman Allah itu kalau bersama-sama dengan Bapak itu Mana ada Bapak? Nggak ada Bapak. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Udah itu doang, nggak ada Bapak. Sekarang saya tanya, apakah firman sama dengan Allah? sama satu hakikat. Beda nggak berarti? Firman sama Allah beda nggak? Bisa dibedakan tapi itu nggak bisa dipisahkan. Siapa yang Oke, bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Kita ikuti cara pandangmu. Sekarang saya mau tanya, pada saat Yesus diciptakan ke dunia ini, Tidak ada yang Yesus tidak diciptakan. oh iya, oke, kita ralat. Pada saat Yesus dikeluarkan dari Allah, setuju? Tidak ada dikeluarkan. Duh, nggak dikeluarkan. Berarti diapakan Yesus? Udahlah Maur, pertanyaannya kamu Maur. Loh, kok ngawur? Sekarang saya mau tanya deh. Yesus itu manusianya pribadi atau hakikat? Pribadi. Hakikatnya siapa? Bapa di surga, Allah. Oke, kita tes ya. Yesus yang merupakan kemanusiaan ini adalah kepribadian, pribadi manusia, dan hakikatnya adalah Allah di surga, betul? Oke, sekarang saya mau tanya. Pada saat Yesus digantung di tiang salib dan mati di tiang salib sebagai kemanusiaan pribadi Yesus, ya, sebagai kemanusiaan pribadi Yesus, pertanyaan saya, pada hakikatnya siapakah yang mati? Yesus. Iya, pada hakikatnya siapa yang mati? Kedagingan aja. Dengerin ya. Jika pada saat Yesus mati di tiang kayu salib sebagai kemanusiaannya, pribadinya, kedagingannya mati, pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Pertanyaanmu aja begitu. Gak bisa jawab dia. Jawab dong. Jawab dia. Hakikatnya tuh hakikat kalau Bapak di surga. Siapa yang bilang tadi? Dengerin. Yang bilang hakikatnya nggak bisa dipisahkan siapa tadi? Apa dipisahkan? Iya, yang nggak bisa dipisahkan. Tadi siapa yang bilang bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan? Siapa yang bilang tadi?
Ayo. Ini baru satu pertanyaan, gampang kok. Jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab, Bang. Nggak bisa jawab. Dengerin ya. Nggak bisa masuk. Saya sudah dengerin. Saya sudah bilang bahwasanya jika pada saat Yesus mati di tiang kayu salib sebagai pribadi kemanusiaan Yesus, dengerin ya, saya sudah bilang nih, jika pada saat digantung di tiang salib dan Yesus mati sebagai kemanusiaan pribadi Yesus, pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Tidak ada pakai hakikat yang mati. Loh, berarti Yesus gak punya hakikat? Hakikatnya memang di surga. Enggak. Iya, berarti pada hakikatnya siapa yang mati? Ada hakikat mati kedagingan Yesus. Loh, iya saya sudah bilang pribadinya memang mati karena sudah bilang jika pada saat Yesus mati di tiang kayu salib sebagai pribadi kedagingannya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu, diem. Pada saat Yesus mati sebagai kedagingannya di tiang kayu salib, pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Pada hakikatnya, ya Yesus. Iya, Kedagingan. pada hakikatnya siapa? Hakikat Yesus apa? Hakikat Yesus siapa? Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Pada saat Yesus hidup di dunia ini sebagai kedagingannya Yesus pada saat hidup, maka pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Siapa? Ya Yesus. Oh, bukan Allah. Bukan ya? Bukan. Kalau Berarti Allah nggak ada di dalam diri Yesus ya? Allah nggak ada dalam diri Yesus ya? Setuju ya? nggak ada waktu di penyaliban. Enggak, waktu pertama kali hidup turun ke dunia ini, yang hidup itu di dalam diri Yesus nggak ada Allah berarti ya? Kalau melakukan pekerjaan surgawi ada. Dengerin. Pada saat Yesus turun di dunia ini sebagai dengerin. Pada saat Yesus hidup di dunia ini turun ke bumi membentuk sebuah daging. Pada hakikatnya siapakah yang ada di dalam diri dagingnya Yesus itu? Hakikatnya siapa? Dengarin. Lu kok dengerin? Yang hidup di Yesus itu kalau melakukan pekerjaan surgawi bersama roh Allah Bapa. Pada hakikatnya yang hidup di dalam diri Yesus adalah roh Allah Bapa, betul? Kalau melakukan pekerjaan surgawi. Kalau pekerjaan duniawi pada tidak. saat Yesus hidup di dunia ini dan membentuk sebuah daging, saya tanya kepada Anda tadi, pada hakikatnya siapakah yang hidup? Anda jawab, roh Allah Bapa. Oke, pada saat hidup, ya kan? Berarti pada hakikatnya di dalam diri Yesus ada roh Allah Bapa. Sekarang saya tanya pada saat mati. Pada saat Yesus mati di dunia ini digantung di tiang kayu salib, pribadi kemanusiaannya Yesus kan mati. Betul? Nah, pada hakikatnya siapakah yang mati? Hakikat apa? Hakikatnya ada hakikat yang mati. Dia hakikat. Kok curang sih? Kok curang tadi hidup, tadi ngaku ada roh Allah Bapa. Ketika mati roh Allah Bapaknya kemana, woi? Hakikat tidak daripada mati. Bang Alang, kita tak bantu Bang. Bang Alang, saya bantu gini aja Bang. Bang, saya aja yang bantu. Kami paham Bang. Saya aja yang Biar bantu cepat dia. saya bantu. Kasihan saya lihatnya. Saya bantu Bang Wilang Tempur saya bantu. Diam aja, diam. Gini Bang Ardi, maksud saya gini, ketika saya masuk ke warung, ya, saya di situ akan melihat ada ini kita anggap aja di daerah Sunda gitu ya, bala-bala. Kalau kita orang Jawa nanti niru laba-laba jadinya, bala-bala. Di situ ada pisang goreng, ada donat, ya, ada lagi di situ Bang. Selain ada pisang goreng, donat, ya ada lagi apa ya, semacam gorengan lain gitulah. Tapi kita ambil 3 Bang, karena kita sudah makan, sudah masuk ke dalam perut kita, maka itu menjadi satu kesatuan. Kita bayar 1 Bang. Itu loh maksudnya. Sebentar. Kita bayar 1. Gini, sebentar. Unirifa, silakan. Jadi begini, Bang Ardiansa ini nggak punya Roh Kudus, jadi nggak paham. Ya. Kabur.
Loh, ini saya mau bantuin ngawakmu loh. Memang Dibantu nggak mau. Anda paham ya, karena Anda punya Roh Kudus. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Nah, yang mati itu bukanlah kealahannya, tapi yang mati adalah pribadi kedua yang adalah kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus ini bukanlah kealahannya. Bisa menjadi kealahan sewaktu-waktu seperti menghidupkan, itu bukanlah kedagingannya yang menghidupkan, tetapi adalah kealahannya yang ada di dalam diri dia. Makanya ketika dia berkata kepada muridnya, barang siapa yang melihat aku, maka melihat Allah Bapa. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa, itu bidat wanes atau sabilian. Nah, tetapi sesungguhnya adalah ini bukan bagaimana keberapaan Tuhan itu sendiri, tetapi kebagaimanaan Tuhan itu sendiri. Yang firmannya menjelma menjadi manusia itu kemudian adalah, nek anakmu laki-laki nek digandani, anakmu apakah manusia? Iya, karena anakmu manusia. Nah, Yesus itu adalah Allah karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Nah, Iya. ini bukan berarti keberapaan tapi kebagaimanaan. Paham ora, Son? Iya. Oke, kita sambut dulu ya. Di sini ada Michael. Michael, mohon izin dari Kristen pasti ya. Assalamualaikum Ustadz Atta. Iya. Assalamualaikum, Ustaz Tata. Monggo. Iki Ustaz Tata, Ustaz Tata mau assalamualaikum. menjelaskan tentang sebagaimana kerupaan dan sebegitunya. Silakan. Sebentar, saya mau tanya ke Ustaz Tata dulu deh. Ustaz Tata, Iya. dia tadi kabur nggak? Kabur kan? Tat. Ustaz Tata. Wah, Apa kabar Ustaz Tata? Sehat? salam. Lanjut, Ustaz. Kemana Lanjut. aja Ustaz Tata? Menghilang dari peradaban? Nah, Injil lah kawan-kawan Kristen kita ini. Oke, lanjut. Ya, menurut Ustaz Tata gimana itu? Jadi Yesus itu bukan keberapaan Tuhan tapi kebagaimanaan Tuhan. Monggo, Mikael. enggak Mikael. Monggo Mikael. Mikael, Pak Sotes ini Islam ya? Islam, Pak. Islam. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Sotes. Iya. Ya, Assalamualaikum kok Perlu iya. diketahui terakhir ya, ini terakhir ya. Teman-teman itu jangan berharap orang Kristen itu akan memahami, menjelaskan Trinitas. Karena bapak-bapak gereja sendiri mengatakan yang namanya doktrin Trinitas itu sendiri adalah misteri. Kalau Tuhan sudah bisa dijelaskan, maka itu bukan Tuhan lagi. Paham? Paham toh? Kabur lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal aku yang bantu loh. Ini aku bantu loh. Oke, saya naikkan yang lain. Ini banyak ini di bawah ini. Coba teman lain ini. Nah, ada Saya ini Togar. loh membantu teman-teman Kristen loh. Togar 84. Silakan. Dari Kristen kan? Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Sorry. Ada yang mau disampaikan Bang Togar? Pertamanya, Iya. Ini ada yang mau disampaikan Bang Togar? nggak ada sih, cuma mau denger-dengerin aja, cuma mau Oke. cari ilmu aja di sini. Terima kasih Bang Togar sudah meminta naik dan sudah gabung di room kita. Saya berterima kasih sangat atas partisipasi Anda dan mohon izin untuk menurunkan Anda karena ada beberapa teman Kristen kita yang ingin naik di Komal ini. Begitu ya? Siap. Oke. Terima kasih Bang Togar. Jangan lupa sholat. Matur Takbir, suwun Allahu nggih, Akbar. matur Matur suwun. suwun. Ini ada KTFP ini coba deh. KTFP 5 naik dong. Masa KTFP nggak berani naik sih? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Boleh KTFP naik dong. saya tanya kepada Oden Kristen. Waduh, Belum. jangan. Satu Belum pertanyaan ada. saja. Dari tadi itu kita ada dapat jawaban. Jangan kamu tambahi beban hidup mereka. Ini lo Jangan, ada kasihan. Kristen satu ini lo Joni. Joni, halo. Boleh. Selamat siang, Joni. Halo John? Joni. Apa yang mau ditakon? Lebih baik nakon wae daripada kami yang nakon enggak terjawab-jawab. Lebih baik ditakon mumpung ada Cak Tata neng kene iki lho. Tata iki nang kene iki lho. Mumpung ada Cak Tata di sini yo nakon wae sudah. Ayo, Joni, Pak monitor Joni. Pak Joni mau Yo, nanya yo. apa? Ini opo? Dari Kristen ya Pak Joni. Ya monggo.
Ya, monggo Oke. ditakon. Silakan mau bertanya atau mau ditanya. Silakan. Nanya Mau ditanya, Bill, ditanya. nanya saya, nanya Oh, Cak mau Tata. ditanya. Silakan, mau silakan teman-teman. ditanya. Silakan Baiklah. teman-teman. Satu pertanyaan dari saya. Itu Yesus yang jadi Allah apanya? Makasih, jawab. Suaranya unik kayak orang Jawa beneran. Aku tuh Aku cuma malah mikir nanya, gini ya. nanyaku cuma Siti wae yo. Pertanyaanku adalah yang jadi Tuhan dalam tubuh Yesus itu apanya? Itu aja dijawab. KB nih. KB. Wah, sak bulu-bulune Tuhan ta? Sak bulu-bulune kabeh. Iya. Tenanan. Nek Benar. seandainya waktu Yesus jalan bulunya rontok kuwi cek Tuhan rontok ngono. Enggak bahaya ta? Enggak bahaya ta? Enggak bahaya ta? Lah iki jare piye ta? Nek digandani sak kabeh-kabehe Tuhan, berarti ketika Yesus itu disunat hari ke-8, kulupe dibuang lah, berarti itu kulup terbuang itu adalah Tuhan ta? Keting aku. Nah iki piye ceritane iki? Mbak ya dijelaskan, Pak aku ki wis mumet. Cukuplah memandang kehidupan ini yang tidak ada artinya bagi diriku, kemudian mendengarkan jawaban yang tidak ada makna semacam ini. Iki piye iki? Monggo dijawab. Ya. Bentar dulu ya. Dulu nih ayat-ayat. Monggo, kita lebih suka menggunakan ayat-ayat daripada kita menggunakan air ludah yang penuh dengan asam mefenamat yang tidak ada maknanya. Lebih baik jenengan-jenengan ini pakai dalil. Bentar dulu. Nggih. Pripun? Sakanipun. Ustaz Tata gimana kok? Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata, janganlah ini Ustaz Tata nih. Iya. Jangan basa-basi lah. Lanjut kan, lanjut. Nah, ngene jawabnya gini. Kolose 2 ayat 9. Buka kan kameranya lalu tunjukkan ayatnya biar kita semua di sini terinjili dengan paripurna. Ini Alkitabnya osne. Ya nek aku yo eneng yo. Ah, Cuman sampai kan ini. kalau kita berdiskusi dalam ranah akademik, kita tunjukkan datanya, lalu kita Sampean- edukasi orang-orang yang di bawah itu loh. Mbak Yuni sampean baca Kolose 2 ayat 9. Lah, kok awakmu nyuruh saya baca loh. Saya tuh sering Ya. baca satu perikop loh. Ya awakmu baca Sebab dhewe dalam loh. dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Ada kealahan. Ini dapat dari mana? Oke, Allahnya gue nggak coba paham nih. dijelaskan maksudnya kepenuhan ki piye maksudnya. seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya Kealahan kerasukan itu- Tuhan gitu, kerasukan Tuhan Iya. tak? Salah satunya itu sifat-sifat Allah itu ada sama Yesus. Oh berarti ada ketakutan, berarti itu sifat Allah itu punya rasa takut tah? Nggak bahaya Ya. tah? Di ayat ini kan dikatakan kealahan, bukan ketidakalahan. Lah memangnya Yesus itu ada sifat ketidakalahan dan kealahan gitu? Nah, pada waktu dia sebagai manusia, posisi manusia itu dia sakit, dia lapar. Lah memangnya Yesus ini sebagai yang bukan manusia memangnya sebagai kapan manusia. gitu? Tetapi Apakah di pernah dalam, Yesus ini sebagai bukan manusia apakah pernah gitu? ya enggak. Lah ya sudah. Kalau begitu dia itu memiliki sifat ketidakalahan selama hidupnya dong. Gimana sih? Kalau ketidakalahan itu artinya kemanusiaan. Lah iya, kan pertanyaannya tuh singkat, padat, cermat. Iya, itu Yang Allah di Coba. dalam diri Yesus itu apanya? Lah sampean tadi jawab keseluruhannya. Maka tak takon sak bulu-bulune toh? sif- Ngono. sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Ini bukan pertanyaannya sebab akibat mengapa kenapa, tetapi pertanyaannya adalah apa Iya. yang Allah di dalam diri Yesus. Itu toh kita lagi ndak bahas mengapa di dan dalamnya siapa di mana. Bukan. Sifat-sifat kealahan.
Lah, Pertanyaan yang lebih jelas lagi begini Bang Joni, ada berapa persen Allah di tubuh Yesus? Seluruh Berapa kepenuhan persen? secara seluruhnya itu jasmania, adalah Allah. jasmania Oke. nggak ada pakai Kalau begitu berapa pertanyaan persen. saya, apakah daging Coba. Yesus itu adalah Allah, Pak Biye. Daging Yesus yang bolong itu apakah Allah? Ya enggak lah. Kalau jasmania itu ya kemanusiaannya ada. Loh, Di ini kok situ. bertentangan dengan kitab Yohanes pasal 1 ayat ke-14 yang mana firman itu menjadi daging. Kalau seumpamanya Yesus yang dagingnya itu bukanlah firman lagi, bukanlah Allah, ya apa kealahan Yesus? Tidak ada. Kalau Anda mau mengatakan Yesus itu kepenuhan Allah, loh, bukan cuman Yesus. Banyak sekali manusia yang dirasuki oleh Tuhan dalam kitab Anda. Paulus sendiri mengatakan di dalam diriku ada roh Allah juga. Bahkan di zaman perjanjian lama Tuhan mencurahkan rohnya kepada manusia. Seperti ini. Apakah Ini tubuh Yesus Kemana-mana itu? ini. Lah, ini penjelasan dari saya Ini atas kemana-mana. ketidak sembron Di dalam kesembronoan jawaban Anda itu loh. di dalam tubuh Yesus Capek juga bahasa Jawa ya. yang Capek aku. sampai nanya di mananya sifat Jadi Wong Jawa capek ya. Lah, makanya nih Jadi Wong Jawa itu capek loh. seandainya Sebentar. aku pinakon mbok di Istirahat dulu nih Riva. Ya, Aku aku mau istirahat dulu. aku ya mau tanya ragu, BGL aduh. dulu. Ragu, BGL aduh. ini Kristen atau Muslim BGL? Muslim bang. Cek, BGL. Assalamualaikum Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau disampaikan kepada kita semua sebelum Anda Ya. turun? ada yang mau tanya lagi. Oke lah. Salam kenal untuk kawan-kawan Muslim semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti live saya ya Bang BGL. Terima kasih ya. BGL. Siap, salam kenal. Salam Ini kan kenal yang Bang BGL. BGL itu kan. Kok jadi Bikin baik gugup ya? banget gitu loh, baik banget gitu loh, baik banget gitu loh. Oh iya, baik banget gitu loh, gitu ya, baik banget gitu loh. Uniripa, salam. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Terima kasih Bang BGL. Izin Ya, izin Masya Allah. menurunkan untuk teman-teman Kristen yang lain ya Bang BGL ya. Saya menyampaikan sedikit aja lah. Silakan Bang. Silakan Bang. Silakan. BGL. Menambah-nambah. Silakan. Saya kasih layar besar biar besar semuanya. Untuk teman-teman Muslim yang selalu lihat live di TikTok, untuk semuanya lah. Itu khusus untuk rom-rom Kristen yang sering menghujat, sering apa. Itu banyak ditonton sama teman-teman kita Muslim. Itu secara tidak langsung itu kan mendukung rom-rom mereka. Kalau bisa janganlah dilihat, ditonton. Biar sepi, biar tutup. Sakit hati Itu kalau- tapi saya beda ya Bang BGL ya. Gini, ini izin Bang BGL bukan berarti membantah antum, tapi dari sisi antum nggak apa-apa seperti itu. Cuman begini, justru saya ingin seluruh umat Islam di Indonesia itu mendengarkan penjelasan mereka terkait tentang iman mereka. Kenapa? Saya selalu saja sangat memiliki apa ya pemikiran bahwa kalau semua orang Islam mendengarkan jawaban teman-teman Kristen, saya yakin miliaran persen mereka itu akan bersyukur menjadi seorang Muslim. Sama seperti Ratu Entok kemarin yang masuk ke Rumikana, bahkan dia bersyukur lahir dari rahim seorang Muslim, walaupun dia memiliki ya seperti itu ya. Artinya begini, saya justru ingin semua umat Islam menonton mereka supaya kita tahu bagaimana cara mereka memahami ketuhanan mereka. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah yang saya tidak sepakati ketika mereka yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni tiba-tiba naik ke atas mencoba untuk mengkritisi agama orang lain sementara mereka tidak mampu menjelaskan dari sisi mereka. Maka saran saya adalah buat teman-teman yang Muslim, kalau ingin menjawab tuduhan syubhat dari teman-teman Kristen, teman-teman itu lemparkan diri teman-teman ke paling dasar dulu, belajar ilmu yang paling penting bagi kita itu tentang ketauhidan. Lalu belajarlah sedikit-sedikit bagaimana itu secara akademis ilmiahnya kitab suci kita. Nah, jadi itu saran saya ya.
Dan saya ingin Siap. semua umat Islam menonton room-room yang dibuat Mikana, penjelasan. Oh iya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu saya senang Udah. itu. Senang sekali Tapi saya. cuman gini Umi, kadang tuh Hmm. ada room yang nyanyi-nyanyi itu pakai muslim, pakai jilbab, pakai apa itu tuh apa ditonton? Nggak ada Oh, faedahnya. kalau itu tuh Tapi itu ramai. saya rasa itu tidak ada ininya memang, cuman orang Betul, Islam kalau yang itu nggak usah kaget aja itu. ditonton. Yang kayak gitu nggak usah Nyanyi-nyanyi ditonton. pakai jilbab, pakai apa? Cuman di chat bawahnya tuh banyak orang kita muslim. Ya paling umat Apa Islam tuh? itu ngejek di bawah saya lihat itu. Yang ngejek, tapi itu kan Hiburan tersendiri aja secara saya lihat. tidak langsung kan banyak nonton. Kan ya tahu sendiri lah. Ya Umi, itu aja lah. Kayaknya sayanya, aduh Siap Bang gimana BGL. gitu. Gugup. Udah lama Bang lah BGL. lihat lab gini bisa bicara langsung sama guru-guru, sama Masya Allah jangan bilang guru Bang BGL. Ustaz Sama-sama Saya ini sama-sama loh, belajar, Bang. Sama-sama. mahasiswi Bisa nggak abadi saya ini loh. diutarakan. Mahasiswi abadi saya ini Bang. Itu aja lah Umi sama teman-teman yang lain. Siap, Selamat siap. berjuang. Saya cuma bisa dukung dari belakang aja. Siap, Nggak siap. bisa. Masya Allah itu yang penting doanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang Cak Tata mau tanya sama Pak Joni nih mungkin nih. Ya, silakan tanya apa lagi. Turunin saya. Saya tuh Ya turun ke Bang Ardiansah. Bang Ardiansah mungkin ke ini dulu mungkin. Menjauh dari perangkat dulu. Ya Bang Joni, intinya adalah Yesus itu Tuhan secara keseluruhan ya. iya, Oke. Termasuk kedagingannya itu Tuhan apa bukan? Bukan. ya kalau kedagingan ya bukan lah. Yang mati di tiang salib berarti bukan Tuhan ya, tapi kemanusiaannya ya. Iya, Berarti Anda ditebus sama manusia ya, bukan sama Tuhan ya. yang di dalamnya ada keilahiannya. Loh, berarti ikut tersalib dong ilahinya Yesus. Ya nggak bisa lah. Lah, katanya nggak bisa Yang tapi ikut. Yang namanya roh bisa disalib, kan nggak bisa. Yang disalibkan kemanusiaannya, betul. Memang sulit lah kalau Lah memang sulit. Apa sih yang nggak sulit? Kalau kekristenan ini saja, kalau seandainya tidak sulit, maka tidak akan ada banyak denom tentang perbedaan siapa Yesus itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi teman-teman, saya sendiri itu sebenarnya sudah berbagai macam mendengarkan penjelasan tentang Trinitas, tentang doktrin Kristologi, tentang teologi. Sebenarnya bagi saya itu, saya ingin teman-teman Kristen itu bisa membedakan antara apa itu yang disebut dengan hakikat, apa yang dimaksud dengan realitas, apa yang dimaksud dengan kebenaran. Itu yang ingin saya berbagi cara berpikir sebenarnya. Cuman kalau sudah masuk ke ranah pertanyaan-pertanyaan tentang Trinitas, sejarah itu bisa hilang, logika sehat itu bisa hilang. Kenapa? Karena memang Trinitas ini tidak bisa gitu diterima secara logik, gitu. Ya silakan Bang Jibril dan Cak Tata, saya mau istirahat bentar lah dulu. Oke, saya lanjutkan Uni. Jadi secara prinsip gini Bang Joni ya. Yesus itu modenya on off gitu ya. Halo Bang Joni. ya enggak begitu. Itu bahasanya Andi Silebes itu. Kalau saya ikut-ikutan yang kayak gitulah. Coba bahasanya. Maaf, saya malah tidak begitu mengikuti Bang Hendy saat membahas soal itu. Tapi saya hanya memahami apa yang saya dengar dari Bang Joni tadi, bahwa ketika suatu ketika Bapak bisa meninggalkan Yesus, suatu ketika Bapak kembali lagi ke Yesus, itu kan saya hanya melihat saklar, Bang. Di sini ada saklar di depan saya. Saya melihat mode on, mode off. Ketika on, ya adalah di tubuh kedagingan Yesus itu Tuhan. Tapi ketika off, pergilah Tuhan meninggalkan Yesus. Semacam itu yang saya pahami. Betul? Mampu tidak sampean membahasakannya dengan bahasa Indonesia yang lebih baik? Begini. Kenapa membahasakannya seperti itu? Oke,
Oke, kalau tidak saya bahasakan begitu, pertanyaan saya sekarang berapa persen, Nah, ya ketuhanan yang ada di diri Yesus? tidak ada penyebutan persen. Jawab. Artinya Ada bisa dijelaskan? 100% Tuhan, 100% manusia itu apa? Mas Devi tolong di mute dulu dong. Kok Anda lupa kalau Yesus kok nggak ada persen-persenan? Anda tidak tahu itu hypostatis union tak? 100% human, 100% ilahi itu gimana tuh Pak Joni? Pak Joni. Ada nggak ayatnya persenan tuh? Lah jangankan persenan, Trinitas aja ndak ada ayatnya eksplisit kok lah di mana gitu? Iya, kalau nama dengan persenan kan ada beda. Yang namanya konsep itu bukan produk Alkitab, Pak. Kalau Konsep persen kan itu bisa adalah produk pikiran, Pak. Hasil katanya dari 99, kitab. Masa nggak paham? Masa konsep? 9, bisa 98. Pak Joni, suara kamu minoritas sekali seperti pemahaman Anda. Iya, nggak ada persenan 99, 100, 98. Iya, memang tidak ada. Tapi Makanya kalau- kami selama ini mendiskusikan itu karena itu hanyalah argumentasi yang muncul dari konsep pembenaran untuk menuhankan Yesus. Sebetulnya diulang-ulang baca ayat tadi, kepenuhan gitu kan. Iya, itu kerasukan Tuhan, dia kepenuhan Tuhan gitu kan. Iya. Nah, Itu berarti aja. Tuhan Anda numpang. Anda tahu tidak ada istilah, kalau Anda pernah belajar biologi dulu, ada satu makhluk yang bisa hidup hanya menumpang di tubuh inangnya itu. Dia nggak bisa hidup kalau tidak ada tumpangan tuh. Jadi Gini, Tuhan menumpang di tubuhnya Yesus untuk bisa menjadikan dirinya Tuhan itu. Tuhan itu bisa eksis karena dia menumpang di tubuh ciptaannya. Gini, Mbak Uni Macam kan parasit lama-lama nih. Mbak Uni kan udah banyak tahu tentang kekristenan. Coba saya tanya, apa esensinya Yesus ada di bumi? Esensi Yesus ada di bumi adalah menjadikan orang banyak berperang. Sampai sekarang orang berdebat tentang siapa Yesus. Jadi Yesus seperti yang dia katakan, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Artinya apa? Ketika dia muncul Itu pada waktu itu ke esensinya dunia, nggak didapat. orang Katolik dengan Protestan saling bantai, orang berantem gara-gara Yesus. Sampai sekarang di komal-komal TikTok orang berantem Trinitas dengan Pak Gones, Joni. Islam dengan Kristen. Esensinya Mbak Uni nggak dapat. Pak Joni, Oh, Pak Joni, gitu. Pak Joni, boleh nggak saya jawab pertanyaan Bapak soal esensi tadi Silakan Pak? Bang Jibril. Soal esensi beliau datang ke bumi ini, menurut saya sih jawaban modern itu sekarang bercanda. Kenapa? Karena beliau atau ajaran abang sekarang itu bilang dia berkorban. Diskusi konyol. Nah ini tunggu dulu. Biar Ya, tapi nggak mau nerima Biar- jawaban. katanya mau dengar jawaban. Ya, Aduh. jawab. Nah katanya beliau mau berkorban, Jawab habis itu yang menembus benar. dosa. Tapi bahasa setengah manusia, setengah Loh, itu gak usah Itu gitu. bahasa gaul loh, bercanda. Itu viral kemarin. Nah itu dia, makanya Itu viral itu loh. bahasa zaman sekarang. Loh, artinya tidak Anda kenapa paham menolak proses. sedangkan Kristen itu adalah kata ejekan lalu dipakai menjadi sebuah agama? Enggak, ini Gimana belum sih? saya belum Besok jadi agama saya bercanda. belum sampai nih. Saya belum sampai poinnya. Poinnya katanya kalau ikut ngejek, katanya Ngejek. jangan begitu. halo, Kita katanya itu sudah beliau dewasa. mau Yang berkorban, baik, mau yang baik menembus Loh, kok dosa. ngejek? mau menembus dosa, tapi akhirnya beliau apa yang beliau korbankan? Nyawa beliau enggak, Perasaan, Bang. hidupnya enggak, kan hidup lagi, bangun lagi. Perasaannya, Bang. Setelah ceritanya selesai, apa yang dikorbankan, Bang? Perasaannya, Bang. Perasaanku juga telah terini sama Yesus nih, telah Iya, terkorbankan. mungkin Ustadz Tata tanggapannya gimana Ustadz daripada Enggak, Daripada badan nih itu. kalau ada yang jawab di bawah badan, enggak, badannya hidup lagi, diangkut lagi, jalan lagi. Enggak ada masalah. Jadi yang dikorbankan di ujung harinya itu apa? Nah, perasaannya. ya Ustadz Tata masih monitor Ustadz? Iya, selalu ini, Mak. Gimana Ustadz menurut Ustadz Tata? Ya, kalau menurut saya pakai Al-Quran Al-Maidah 44. Memang Allah sengaja menurunkan para nabi itu di zamannya masing-masing karena dunia ini semakin tahun semakin modern.
Makanya Al-Maidah 44 ketika Allah mengutus Musa, maka orang-orang Israel berhukuman dengan Taurat. Sampai kapan? Al-Maidah 46-nya. Sampai Allah mengutus Isa. Karena ajaran Musa sudah dirusak. Hukum-hukum yang menurut mereka berat, mumpung tidak ada Musa sudah. Saya tidak mampu melakukan ini. Hapus. Maka apa yang disampaikan oleh rabi-rabi itu kan pernah kan? Unirifa tahu itu. Ketika Yesus itu ibaratkan mengkritik lah rabi-rabi itu. Karena memang kalau Yesus yang mengkritik benar karena wahyu yang dia sampaikan. Tapi orang Yahudi itu ini masih muda ngeritik kami gitu. Tidak menerima mereka. Makanya di dalam Yohanes juga dijelaskan, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Jadi alasan Yesus mau dibunuh itu karena sok tahu menurut mereka. Masih muda mau mengkritik kami. Padahal memang Allah, setiap ajaran para nabi itu dirubah. Pasti Allah mengutus nabi untuk meluruskan. Karena Yesus sudah gagal, maka selesai tugasnya Yesus, diangkat oleh Allah. Maka Al-Maidah 48-nya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Yang mana orang-orang harus mengikuti Al-Quran. Ya, karena memang kitab-kitab Taurat, Injil, Jabur itu untuk kaumnya saja. Sedangkan Al-Quran untuk seluruh dunia untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Ajaran Musa dirusak. Ajaran Yesus yang tauhid dirusak menjadi trinitas. Maka datanglah Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sempurna sudah. Setelah Nabi Muhammad diangkat wafat, udah selesai hukum-hukum itu dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Udah. Makanya umat Islam itu kata Rasulullah, kalian tidak akan tersesat karena aku sudah meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Taraktu fikum amroini lan tadillu mata masakum bihima kitabullah wa sunnah. Makanya umat Islam itu kalau bicara apapun itu harus ada dalilnya. Apalagi tentang ketuhanan, tentang syariat. Nah coba orang Kristen itu. Apa-apa tidak punya dalil mereka. Karena Yesus diutus 3 tahun ditolak lagi. Dapat syariat apa? Dapat ajaran apa? Gak ada. Paling cuma ajaran kasih. Karena memang setiap nabi diutus pasti ajaran kasih dulu. Mengenalkan tauhid, akhlak. Nabi Muhammad selama 7 tahun, 8 tahun kasih. Dilempar, didolimi, kasih. Maafkan. Ya. Fa'fu wasfahu ayatnya. Maafkan gitu. Jadi kalau ditanya ibarat visi misi tujuannya Yesus apa di dunia ini? Ya itu dah. Para nabi pernah apa? Meluruskan ajaran-ajaran para nabi yang dahulu yang dibengkokkan oleh orang-orang setelahnya. Makanya karena memang setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, cuma Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu ya lahafidun. Kenapa kok cuma Al-Qur'an yang dijaga? Iya, karena kitab-kitab yang lain walaupun dirubah, Taurat dirubah, tenang masih ada Allah mengutus nabi lagi untuk meluruskan yaitu Isa. Isa gagal, dibengkokkan lagi ajarannya, tenang. Masih ada Allah akan meluruskan dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nabi yang terlahir, maka Qur'annya dijaga. Kalau tidak dijaga, lalu ketika ada pembengkokan, Allah mau meluruskan dengan siapa lagi? Wong Nabi Muhammad nabi yang terlahir. Sehingga hanya Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah. Gitu sampai hari kiamat. Nah, gitu kalau saya pribadi jawabnya gitu. Ya. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Sebelumnya kita sapa dulu ada tamu kita, Bang Ikhwana. Assalamualaikum. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, oke. Kita sapa dulu, Bang Davi. Monitor Bang Davi. Bang Davi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Islam ya. Oke, ada yang mau disampaikan baik dari Bang Davi maupun Bang Ikhwan? Silakan sebelum berganti dengan teman-teman yang lain, silakan. Boleh saya dulu ya. Silakan Bang Ikhwan. Ini saya jarang-jarang mau nanya aja. Tadi terima kasih sudah dengar penjelasan dari Ustadz Tafa ya, bagus itu tentang
tiga agama ini kan. Saya cuma mau kepikiran gini ya, dari kawan-kawan di Kristen tuh, apakah nggak terpikir gitu? Kan katalah kita kalau mengikut berpikirnya mereka gitu ya tentang Yesus gitu, yang apa tujuannya? Saya napasnya kedengeran banget. Iya, minta maaf nih, sebenarnya udah mau tidur tadi, cuman baru dinaikin jadi agak lain suaranya, minta maaf. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang Kristen itu, kenapa Tuhan menciptakan Nabi Muhammad gitu, sehingga sampai istilahnya apa ya, kan ada yang bilang katanya, kata orang Kristen, nabi-nabi palsu gitu ya. Kalau palsu gitu, kok bisa Nabi Muhammad sebesar ini gitu membawa agamanya tuh. Nah, apakah tidak terpikir bagi orang Kristen itu, apakah benar nabi palsu, nggak dikaji gitu. Nah, kalau palsu kan pasti semua pun akan menilai gitu kan. Tapi kok ini besar gitu, kok ini bisa istilahnya bukan main-main lah gitu kan. Nah, apakah tidak terpikir itu menjadi bahan kajian gitu, untuk jadi jangan-jangan memang betul menyempurnakan gitu. Apakah tidak ke arah situ? Nah, mungkin ada kawan-kawan lain boleh sharing gitu hal itu. Itu saja mungkin yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah dinaikkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ikhwan. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam. Mohon izin turunkan. Siap. Pak Davi, ada yang mau disampaikan? Karena masih baru, izin menyimak terlebih dahulu. Baik. Izin di bawah, izin menurunkan ya Pak Davi ya, untuk bergantian dengan yang lain. Terima kasih Pak Davi. Lanjut Undi Rifa. Apa yang mau dilanjutin? Saya mau itu loh. Saya mau narasi soal Al-Quran 2 menit, boleh nggak Bang? Wah, jangankan 2 menit, 20 hari saya kasih. Enggak nih, untuk 700 orang yang di bawah mungkin bisa nambah ilmu sedikit. 2 menit aja, 2 menit kalau pada bersedia. Boleh tolong dibesarkan Bang? Bersedia dong. Ntar dulu ya. Sip. Ini salah satu semestinya tadi sih dibahasnya soal kalau ada yang mau bawa Al-Quran. Dan apakah orang-orang kafir tidak, ini di Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi ceritakan di sini bahwa dunia itu, bumi itu pertama satu, habis itu dipecahkan. Ini sama dengan cerita atau teori Big Bang Theory. Nah, di sini kita bisa baca. Ini simply putnya aja ya. Kita translate. Sederhananya dikatakan bahwa alam semesta seperti yang kita kenal dimulai dari sebuah titik tunggal yang sangat panas, lalu mengembang dan meregang. Tepat sekali. Itu satu, soal Big Bang. Habis itu kita ke Al-Anbiya ayat 104. Dan ingatlah, hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Jadi ceritanya di sini, kalau bumi itu merenggang, habis itu nanti begitu akhir zaman, itu ditarik lagi. Itu sama persis dengan teori Big Crunch. Di teori Big Crunch ini dikasih tahu according to that. Nah, ini sedikit aja kita iniin ya. Translate. Nah, menurut teori ini, alam semesta suatu saat akan berhenti mengembang, kemudian saat gravitasi menarik materi tersebut. Ya, jadi dari begini, habis itu balik lagi. Persis yang diceritakan Al-Quran. Ayat terakhir. Di sini dibilang di Ar-Rahman ayat 36. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti minyak atau kilauan minyak. Ya. Di sini
di Sky at Night BBC, Sky at Night Magazine. Di situ jelas dong, ini baru 1994 Hubble Image of Cat's Eye Nebula. Jadi bintang yang meledak itu warnanya merah mawar. Dan di sini juga National Geographic, kurang apa lagi? Kurang merah apa? Ini soal teleskop paling modern. Warna yang meledak ini warna merah. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya bantuin Kristen nanti akan menunjukkan sisi ilmiahnya nanti ya. Iya, udah itu aja. Cuma Tolong 3 ayat. dibukakan Tiga ayat. ayat dalam Bible ya. Tolong tunjukkan langit yang bertiang, coba. Tolong. Itu di mananya? Saya akan jelaskan ilmiahnya. Anda jangan Oke. mengecilkan saya. Ayub 26:11. Ayub Tolong 26:11, Bang. Nah, Ayub Anda tidak 26:11. paham apa maksud ayat itu. Itu bermakna bahwa langit ini sebenarnya ada tiang yang rohani yang Anda tidak bisa lihat. Oh, tiang rohani, siap. Ya, itu BBC belum menemukan, NASA belum menemukan. Suatu saat akan ditemukan tiang-tiang awan. Nah, kemudian Tuhan menyimpan tanda perjanjian bahwa Dia tidak akan menurunkan hujan di balik-balik pelangi. Ya, itu adalah ilmiah sekali. Dan tolong ya, tolong. Saya tidak suka. Saya saintis loh. Saya saintis ini ya nih. Saya akan tunjukkan kepada antum semua bagaimana dikatakan ilmiahnya Bible. Anda tahu bahwa akan dikatakan ular itu dikutuk dan dia akan memakan debu? Iya. Era sekarang sudah ditemukan mesin ular pemakan debu. Ya. Apakah Anda tahu kalau ternyata singa dulu makan rumput? Nah, nggak tahu kan Anda? Ini adalah sisi ilmiah di mana betul kata Darwin itu. Semua berevolusi. Tadinya singa makan rumput, lama-lama giginya tumbuh taring, akhirnya dia makan daging. Iya. Saya nambah sedikit. Silakan Saya Tata. juga mau bantu Otan. Jadi gini, kitab suci itu menyesuaikan di zamannya masing-masing. Kalau di dalam Bible ya, apa perjanjian lama, perjanjian baru terserah. Karena itu zaman dulu, ketika ada mengatakan, kitab suci mengatakan, langit-langit, tiang-tiang langit, orang zaman dulu tidak mungkin, mana tiangnya? Ya percaya saja, karena di zaman-zaman awam lah, ya dulu itu. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad di zaman yang modern, ya tidak seperti itu lagi. Tapi ayatnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah langit itu. Dahsyat kan? Begitu besar tanpa tiang. Andai kan Quran mengatakan seperti kitab dahulu, langit-langit bertiang. Orang sekarang mana? Bohong Quran itu gitu. Kalau zaman dulu, oke, tiang langit ada. Percaya mereka. Zaman dulu. Tidak ada penelitian. Maka Al-Quran datang di zaman yang sangat modern. Beda lagi ayatnya. Nah, tidak ada yang bisa ngeritik Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at. Dahsyat kan? Tanpa tiang. Gitu. Makanya saya tadi bilang, para nabi diutus di zamannya masing-masing, mencocoki dengan zamannya masing-masing. Gitu. Kalau Al-Quran sampai hari kiamat itu tidak akan bertentangan gitu. Seperti itu ya. Silakan. Ya, silakan. Luar biasa. Saya Ya, akan tapi membela Kristen coba di sini ya. tapi Uni coba pertanggungjawabkan tadi tiang rohani itu. Apa gimana? Tiang apa? Nah, Pantes ini Bang Jibril pesawat ini banyak yang tidak- jatuh, mungkin Iya, nabrak jadi tiang Bang itu. Jibril ini Gantian tidak dong, punya Roh gantian. Kudus dan tidak mengerti. Bang Jibril ini besok-besok baca Bible yang benar, baca konteksnya, baca perikopnya ya. Jadi langit memiliki tiang itu adalah sesuatu yang memang fakta adanya. Buktinya ada wakil presiden yang akan membuat tol langit kemarin itu. Ya. Karena tiangnya udah ada, tinggal tolnya doang, ya. Maka kita akan menantikan kehadiran tol langit. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Gantian host boleh enggak gantiannya? Gimana Pak Joni? Nah, yang tadi tentang Al-Quran ini tentang Alkitab. Nah, tadi dikatakan kan ada nabi-nabi palsu. Nah, Alkitab memang mengatakan setelah Yesus itu, setelah Alkitab ditulis, ya sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21, itu tidak ada lagi firman Tuhan, nubuatan, nabi-nabi, tidak ada. Makanya, tetapi tidak disebut nama. Kapan mengatakan- katanya nggak ada nabi Pak Joni? Hah? Pak Yesus nggak ada nabi lagi? Setelah dikanonisasi itu Kapan dikanonisasi itu? Maksudnya gimana sih? Tidak ada nabi itu setelah apa Pak? Setelah Yesus hadir atau setelah dikanonisasi Bible? Itu jauh masanya loh Pak. Kanonisasi yang mana nih? setelah dikanonisasi sampai dengan penulisan Alkitab itu. Loh, mana duluan Pak, penulisan atau kanonisasi dulu Pak? Ini gimana nih ceritanya nih? Penulisan dulu lah. Baru di kanon. Kok Bapak bilang dari kanon ke penulisan? Gimana ini ceritanya? Duh, pusing saya nih Pak. Tolonglah Pak, janganlah bikin tambah beban lagi hidup saya Pak. Cukuplah saya menjadi, aduh. Maksudnya gimana coba? Setelah penulisan itu kan sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21 itu selesai. Nah, itu termasuk kanonisasi. Sampai di situ tidak ada lagi kitab-kitab dan nabi-nabi. Nah, kemudian ada kitab yang menulis Isa sama dengan Yesus, Abraham sama Ibrahim, Salomo sama Sulaiman. Nah, ini kan kesannya ini kan hanya ngutak-ngatik aja. Begitu. Silakan. Ayat yang tadi saya kasih Pak 3 itu ada di mana di Bible Pak? Dan lagi Bapak yang tadi itu Pak sebutkan Al-Maidah, Pak Yohanes. Jadi yang 3 membaca Al-Maidah tapi melihat ke Yohanes, tidak bisa Pak. gitu. Apa Ya. sih maksud Pak Joni? Pak Anabia ke Yohanes. nggak ngerti Iya. kita. Coba maksud Bapak gimana? Pak siapa Enggak, tadi dari itu? 3 ayat yang saya kasih tadi Pak. Ayatnya Itu apa? di mana di yang Anabia 104, 112, Ar-Rahman 104. Itu di mana di Injil Pak, di Bible? Yang bilang langit nanti meledak warna pink. Habis itu soal crunch teori, soal Big Bang, itu di mana Pak? Di Nggak Alkitab. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada itu. Enggak, ya Oh. udah nggak ada. Berarti Nabi Muhammad hebat ya. Nggak ada itu. Hah? Pemahaman ateis liberal. Apa ini Pak? Nggak paham lah kita. Kenapa jadi berat? Ateis Pak. Iya. Apa? Big Bang. Pak, Anda tahu tidak? Rata-rata para penemu itu memang mereka itu seperti Hawking. Pisahkan enggak Uni saya paham nih. Enggak saya paham nih. Dia pikir teori evolusi itu sama dengan teori Big Iya, Bang. teori Big Bang ya. Nah, gitu juga Bang Jibril. Itu Saya juga Anda kemarin tanya gara-gara dulu. ada Kalau agak- dia pikir bentar dulu, itu bentar. Anda ngomongnya tanya dulu. Itu Bang cara Jibril. menarasikan diskusi itu Bang Anda Jibril. dulu. Bang Joni, bentar. Gini loh. Kalau Kalau kita menyimpulkan tuh bicara, tanya dulu. memang, gini Bang. Kalau kita melihat sejarah gereja, saya punya buku sejarah tentang bagaimana perjalanan panjang gereja-gereja itu juga. Dulu gereja itu memandang para saintis, para ilmuwan itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan kitab suci. Makanya banyak yang sudah menjadi korban seperti Galileo, Hypatia. Nah, kenapa? Karena begini, memang faktanya para saintis ketika sudah menemukan penemuan-penemuan mereka itu berbeda dengan pandangan dari Bible sendiri. Bahkan kalau saya rujuk, ada beberapa penulis buku dari karangan Kristen sendiri menyatakan teori penciptaan bumi yang ada di dalam kitab kalian itu adalah teori orang Mesopotamia yang tidak relevan lagi saat sekarang ini. Nah, apa kaitannya ketika Al-Quran itu menyampaikan tahun 1400 tahun lalu terkait tentang sesuatu yang pada waktu itu tidak masuk akal Nabi Muhammad mengetahuinya, lalu dibahas secara ilmiah oleh orang-orang yang Anda tuduh ateis tadi. Dan ingat, tidak semua ateis.
Artinya Al-Quran bisa diverifikasi dengan penemuan ilmu-ilmu yang bisa sekarang dikatakan sebagai ranah ilmu gitu, sains gitu. Gitu loh Pak maksudnya. Ini pembuktian bahwa Al-Quran itu mustahil dari seorang datang dari manusia tapi dari Allah gitu loh. Ini saya mau ngelurusin satu hal. Big Bang itu teori penciptaan awal dunia, dan di Al-Quran tadi saya mengkonfirm itu. Tapi kalau teori evolusi itu beda lagi. Itu beda sama teori penciptaan dunia. Jadi kalau mau liberalkan tuh Bapak udah nggak kena, jauh banget itu. Maaf ya Pak. Tapi saya suka sih kalau ada orang yang berpikir, oh saya suka teori Darwin, teori evolusi. Ya udah, lo aja dari monyet, gue enggak, gitu loh. Enggak, sampean itu mengatakan pikiran saya begitu. Itu kan konyol, saya enggak. Ya udah sekarang Big Bang itu liberal dari mananya Pak? Penjelasan Pak Joni itu juga aneh dari tadi. Iya, karena saya itu kawan Mbak Uni ini pikiran saya begini katanya. Saya enggak ada mestinya. Ya udah apa kaitannya coba teori-teori yang dibacakan dengan ateis tadi apa? Big Bang sama liberal dan ateis itu koneksinya korelasinya di mana Pak? Hah? Big Bang sama liberal dan ateis itu korelasinya di mana? Big Bang itu kan ateis. Ateis kok Big Bang ateis sih? Dari mana Bapak tahu Big Bang ateis? Iya Bang Jibril, si Big Bang nggak bertuhan memang. Si Big Bang nggak bertuhan dia. Ya Allah. Si Big Bang memang nggak bertuhan. Darwin yang ateis, Big Bang enggak. Gimana sih? Big Bang nama orang nggak? Saya tanya, dipakai si Big Bang itu nggak bertuhan dia, si Big Bang. Big Bang. Saya tanya tadi itu. Big Bang itu konsep siapa? Si Big Bang Muslim Bang. Oh, Big Bang itu teori keilmuan. Itu dari metafisik. Pak Joni pakailah bahasa Indonesia yang benar Bang. Al-Quran bukan. Kenapa? Bang Jibril, mungkin bisa dijelaskan Big Bang itu bukan dengan bahasa Big Bang ya, tapi sepertinya Pak Joni ini belum bisa memahami yang disebut Big Bang itu apa. Perlu semacam deskripsi gitu loh. Big Bang itu ledakan besar. Teorinya seperti itu. Dan alam semesta. Kan begitu. Bukan penciptaan bumi ya Pak ya? Bukan penciptaan bumi, bukan penciptaan manusia, bukan penciptaan semua itu. Penciptaan alam semesta. Terus bahasanya kok bukan ciptaan semua. Malah semua. Alam semesta. Aduh, bentar dulu Pak. Allah, ini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Dia nggak paham. Jadi itu kenapa dalam Al-Quran itu dijelaskan. Bentar. Ada di Al-Quran itu penjelasan yang ada katanya, katanya Al-Quran ada 8 masa, ada masa gitu kan. Nah di dalam Al-Quran itu bahkan dijelaskan eksplisitnya penciptaan bumi, kemudian langit, baru penataan bumi itu tuh ada Pak. Jadi nggak langsung semuanya blok tercipta gitu. Nah, proses juga. Itu Al-Quran, saya enggak tahu. Saya kan enggak pernah baca. Nah, kalau kita lagi bahas Al-Quran Pak di sini gimana sih? Itu kan awal-awal penciptaan Pak, gimana sih? Makanya di Al-Quran dikatakan pada mulanya menyatu, kemudian dipisahkan. Makanya ternyata relevan dengan teori Big Bang. Makanya saya mau tanya, kalau gitu teori Big Bang tadi Mbak Uni bilang relevan dengan Quran gitu ya? Gini Pak, Al-Quran itu pembuktiannya boleh dilakukan. Pembuktian Al-Quran itu benar atau salahnya boleh dilakukan oleh para saintis sekalipun. Ternyata para saintis sudah menemukan teori-teori yang relevan dengan Al-Quran. Salah satunya Big Bang. Salah satunya Big Bang.
Al-Quran ya monggo tunjukkan data. Saya tanya teori Big Bang itu relevan dengan Teori Big Bang itu kan relevan kan kalau diceritakan. Relevan, ya. Teori Big Bang itu ada ledakan di awal-awal penciptaan. Maka di Al-Quran sudah disebutkan sebelum muncul teori Big Bang. Al-Quran sudah berkata, bumi itu pada mulanya satu. Ya Allah ya Rabbi Rahman Karim astagfirullah dosa-dosa hamba ya Allah. Teori Big Bang tahun berapa? Al-Quran tahun berapa? Pak, teori Big Bang itu waktu dia muncul kalau nggak salah lagunya pertama apa lagunya ya? Big Bang Korea itu kan guys. Tahun berapa itu munculnya guys? Apalah pula kok korelasi pertanyaan Anda itu dengan kebenaran Al-Quran coba? Ya, Al-Quran kan tahun tadi Pak Udi bilang 1400 tahun lalu, kemudian baru muncul teori Big Bang, kemudian menjelaskan bahwa secara sains, secara ilmiah bisa ada penjelasan teori Big Bang itu penciptaan bumi, sementara Al-Quran sudah bercerita lebih dulu gitu loh. Lalu apa kaitannya coba? ya, Aduh, dia nyanyi lagu Big Bang saya juga nih dari sini nanti nih. 1927 teori Big Bang itu baru ditemukan. Aduh, lama-lama nih. Jadi aku jadi orang Korea aja lah. Baru ada teori Big Bang gitu ya. Teori Big Bang itu ditemukan 1927 oleh George Lemaitre. Cocok ya, Terus? Qurannya. Terus? Nah, oke. Saya sebagai catatan saya aja supaya saya nanti. Iya, terus. Dia yang belajar. Oke. Nah, saya mau tanya, mau komen tadi Bapak yang logat Madura itu kan mengutip Yohanes. Lalu dia menyambung-nyambungkannya. Nah, ini kan nggak boleh begitu dalam menarasikan suatu pemahaman Al-Quran. Pakailah ayat-ayat yang ada. Jangan mengutak-ngatik kitab lain. Nah, kebanyakan apologi Islam itu seperti itulah dia. Kalau ditanya, Aduh. Saya ini terinfeksi Pak sama pendeta. Pendeta tuh semua rata-rata comot ayat Pak. Nggak ada yang pakai perikop bacanya. Rata-rata pendeta itu comot ayat semua. Kalau Anda bilang mereka lebih mengerti dari saya, tunjukkan kepada saya pendeta mana yang punya Roh Kudus. Joshua Teu dari Oneness, Esra Suru dari Trinitas, atau pendeta Erastus Bandono. Erastus Bandono. Hah? Mana yang paling benar antara pendeta-pendeta itu? Saya ini loh terinfeksi dari pendeta itu. ya itu makanya saya bilang Mbak Uni itu tahu kekristenan itu hanya di kulitnya. Ya, dalamnya nggak ada. Apa dalamnya emangnya ada? Ya udah silakan Anda tunjukkan isinya. Coba, kami lagi nunggu isi di sini nih. Fakta di Alkitab yang paling dekat itu Ararat. Itu tok dari yang saya baca ya, dari semua yang saya baca paling dekat itu Ararat deh. Itu doang. Ararat apa Bang Jibril, maksudnya gimana? Yang Bahtera Nabi Nuh dia bilang di Ararat. Oh, itu pun udah dikoreksi sama Bang Ardian. Itu pun salah. Salah sejarahnya itu. Banyak fakta yang benar secara ilmiah di Bible. Bang Jibril aja nggak pernah menelaah. Aku bisa buktikan kok itu. Ilmiah Itu banget. tiang tadi itu perlu dijelaskan, tiang rohani. Ya, jadi begini Bang Jibril ya. Dalam istilah kekristenan itu ada bahasa-bahasa metaforis. Tiang langit itu adalah tiang rohani yang memang sesuatu yang tidak metafisik. Ya. Nah, jadi kemudian dianya akan tetapi terasumsikan dengan baik dan terdefinisikan, makanya dia akan menjadi begitu. Paham? Makasih. Ya, poinnya saya nggak nangkap, tapi terima kasih penjelasannya. Nggak ngerti, nggak punya Roh Kudus makanya. Kang Jibril. Siap. Kang Jibril. Ini seperti bumi yang punya 4 ujung yang bisa dilipat seperti kain juga. Saya masih bingung soal itu. Waduh. Itu soal yang mana tuh? Jadi Irenaeus berkata, tidak mungkin Injil kanonik itu lebih dari 4 karena penjuru bumi hanya ada 4.
Begitu kata Irenaeus apa Athanasius, Irenaeus ya, Irenaeus kayaknya tuh. Maka dari itulah tidak ada lagi kitab lain yang diterima selain kitab. Oh, Mbak Firda katanya mau nanya nih. Mbak Firda, silakan Mbak Firda mau nanya ini, Mbak Firda Jaya. Silakan Mbak. Bang Ardian saya itu gitu tuh, tidur dia.